Yes. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih lanjut. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari awal Desember tahun kemarin dan terus 33 minggu berturut-turut kita lewati 2021, kita masuki 2022 dan terus kita jalani terus dengan roh, semangat, api penginjilan yang terus menyala dalam hidup kita. Karena itu adalah amanat agung. Dan kita semua diwajibkan untuk mentuntaskan amanat agung kita, yaitu yang Yesus perintahkan kita, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Ini bukan mengkristenkan, saya harus beri garis bawah yang jelas. Bukan mengkristenkan, tetapi mengabarkan Injil yang menyeret orang yang sedang menuju neraka untuk masuk dalam sorga rumah Bapa yang kekal. Yes, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, it's not about religion. It's about salvation. Bukan soal agama, tapi soal keselamatan. Nah ini dia, ya kan. Nah hari ini kita mau bahas tentang penginjilan Stefanus. Ini penginjilan yang berbeda dengan penginjilan-penginjilan sebelumnya yang kita pelajari. Klik. Aha. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 15. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah apa? Sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ah, ini dia. Jadi di mana-mana, di mana ada pertumbuhan, di mana ada kemajuan. Nah, setan akan coba pakai kekurangan-kekurangan, setan akan coba pakai kelemahan-kelemahan untuk menciptakan persoalan besar. Hati-hati. Ibu-ibu jangan mau biarkan setan memakai hidupmu karena melihat kekurangan suamimu. Dan suami-suami jangan mau dipakai setan hanya untuk melihat kekurangan istrimu. Pelayan-pelayan Tuhan juga sama. Jangan hanya melihat kekurangan-kekurangan kecil, akhirnya menyerang orang-orang di pelayananmu. Dan saudara-saudara yang menjadi jemaat, saudara-saudara yang terlibat dalam kegiatan pelayanan, jangan sampai hanya karena persoalan-persoalan kecil, lalu iblis pakai untuk mendatangkan kerusakan besar. Nah ini yang terjadi. Pada masa itu jumlah murid makin bertambah. Artinya kegerakan rohani makin dahsyat. Penginjilan makin luar biasa. Tetapi yang terjadi bukan sorak-sorai, bukan semangat, bukan makin dahsyat. Tetapi yang terjadi sungut-sungut. Nah, dengar baik. Kalau sudah mulai ada persungutan, berarti setan mulai terlibat. Kita harus waspada, kita harus hati-hati, kita harus jaga diri. Dan kita harus mulai sadar dalam nama Yesus, saya tidak membiarkan diri dipakai setan untuk sungut-sungut. Nah, jelas ya. Saya ngerti bahasa saya ini gak disukai orang. Apa sih dipakai setan, apa sih dipakai setan? Lu memang dipakai setan, saudara. Sorry, saya gak bisa manis-manisin bahasa saya. I will tell you the truth. Saya akan ngomong sama saudara kebenarannya, because I love you. Saya gak mau jadi pendeta yang hanya disukai orang. Saya mau jadi pendeta yang berkenan di hadapan Tuhan karena saya bicara kebenarannya. Dan kebenarannya seringkali iblis akan pakai hal-hal kecil. Dan Alkitab bilang dari buahnya lah kita dapat kenal. Dan buahnya lah persungutan. Buah persungutan tidak mungkin dari Roh Kudus. Buah persungutan pasti dari apa? Permainan iblis, saudara. Nah, apa yang terjadi? Yang kedua, berhubung dengan itu, Ke-12 rasul itu memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jalan keluarnya bukan berdebat, bukan menghakimi, bukan mendiskreditkan, bukan menyerang, jalan keluarnya adalah duduk, berdoa bersama, berdiskusi. Jadi kalau udah lihat nih iblis terlibat, yang paling penting adalah tenang, kuasai diri, berdoa, berdiskusi, ngobrol dengan baik. Karena kita tahu roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Udah mulai ngelihat kekurangan suami, ngelihat kekurangan istri, ngelihat kekurangan mertua, lihat kekurangan menantu. Lalu ngomong di belakang, lalu cari pasukan. Lalu kemudian saling menjatuhkan, saling menghina. Wah, kemudian berdebat, oh dasar kamu. Waduh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Setan berpesta dan menari-nari di kehidupanmu, di pelayananmu, di masa mudamu. Sebagai hamba Allah saya mau bilang sadar. Jangan mau tertipu. Apa yang terjadi? Mereka berkumpul, mereka doa, mereka mulai berdiskusi, mereka mulai berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Artinya apa? Kami sedang dalam posisi serba salah. Kami mau tetap melayani firman. Tetapi ada yang terabaikan. Kira-kira apa yang, itu dia luar biasa saudara. Hidup jangan sok merasa benar.
Hidup jangan merasa, wah ini gak ada jalan. Tenang aja. Duduk, berdoa bersama, berdiskusi pasti ada jalan. Kita lihat selanjutnya, klik. Aha. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Dan yang penuh dengan roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Saudara bisa lihat gak? Akhirnya hikmat Tuhan yang berbicara. Kalau gak ada emosi, gak ada perdebatan, ya kan, yang ada doa bersama, yang ada hati yang tulus, maka yang keluar adalah hikmat. Wuih. Bu, engkau butuh hikmat. Pak, engkau butuh hikmat. Kadang-kadang kau berkata, oh saya butuh mujizat, Tuhan robah suami saya, Tuhan robah istri saya, Tuhan robah menantu saya, Tuhan robah mertua saya. Kadang-kadang bukan mujizat yang kau perlukan, kau butuh hikmat. Tuhan robah saya supaya saya bisa menghadapi persoalan dengan tenang. Tuhan supaya saya berpikir lebih jernih. Tuhan supaya saya tidak terjajah dengan otak saya yang dirasuk setan-setan. Yang membuat saya akhirnya selalu emosi, selalu merasa diri benar, selalu mau menyerang semua keadaan. Dalam nama Yesus. Sadarilah. Hikmat bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit sekalipun. Di saat-saat gak ada jalan, kadang-kala kita perlu angkat tangan dan bilang, God, give me your wisdom. Tuhan berikan aku hikmat. Bagaimana mengatasi persoalan dengan orang tuaku. Tuhan aku butuh hikmat. Bagaimana menyelesaikan persoalan bisnisku. Tuhan aku butuh hikmat. Bagaimana menyelesaikan persoalan hutang-hutangku. Dan selalu saya percaya. Kalau Tuhan tidak mengerjakan mujizat. Tuhan sedang berikan hikmat. Untuk menuntun kita jadi pemenang yang setuju katakan amin. Dan dikatakan ayat yang keempat, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi urusan utamanya tidak kau abaikan. Ya kan? Ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih siapa? Stefanus. Stefanus yang ujungnya ini akhirnya dirajam batu sampai mati. Tapi dia dikatakan seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Lihat selanjutnya. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Apa yang terjadi? Karena jalan keluarnya adalah hikmat. Karena menyelesaikannya dengan penguasaan diri. Menyelesaikannya dengan berdiskusi. Setan boleh coba menyerang sesaat, tapi setan tidak bisa berkuasa selama-lamanya. Makanya izinkan saya mengingatkan, bapak-bapak jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menguasai dan ngancurin semuanya. Udahlah masa bodoh mau hancur-hancur lah. Kok ngomong kayak orang kampungan begitu, kayak orang gak terpelajar gitu saudara-saudara. Iya kan? Masa kita mau biarkan iblis terus menjajah? Di saat-saat seperti itu kita butuh hikmat. Iblis boleh menyerang sebentar, sehingga mereka akhirnya bersungut-sungut. Tapi kemudian mereka dengan tenang, dengan penguasaan diri, melibatkan Tuhan, berdiskusi, ya kan? Lalu yang turun adalah apa? Hikmat. Lalu apa yang terjadi? Firman Allah makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem, makin bertambah. Dikatakan apa? Banyak juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Wow, kegerakan rohani menjadi semakin dahsyat. Iblis selalu mau menyerang. Tapi kita harus menang. Kita nggak akan pernah bisa menang kalau kita nyalahkan orang. Ya dia harus berubah, dia harus berubah. Kita cuma harapkan mujizat dia berubah. Tapi kadang-kadang Tuhan sedang mau memberi hikmat bagimu. Untuk dapat mengambil keputusan-keputusan dan langkah-langkah yang berkualitas. Kalau cuma nyalain orang gampang. Anjing juga bisa lihat siapapun. Gonggong karena dia pikir itu yang salah. Jangan punya the spirit of dog. Jangan punya roh anjing gitu. Yang kerjaannya cuma gonggong, nyalain suamimu, gonggong, nyalain istrimu, gonggong, nyalain orang tuamu. Orang seperti saya beri nama, dia punya spirit anjing, saudara, roh anjing. Yang senangnya cuma bikin kerusuhan, bikin kegaduhan, saudara. Tapi saya berdoa, supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kita minta selalu adalah hikmat. Karena untuk setiap persoalan pasti ada jalan keluar yang setuju katakan amin. Ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Lihat, tadi dikatakan
penuh dengan iman. Seorang yang penuh dengan roh. Tetapi bukan hanya sampai di situ, dia juga penuh karunia dan kuasa. Pelayanannya apa yang terjadi? Meskipun dia harusnya menangani meja. Artinya melayani pelayanan sosial. Tetapi Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Wow. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini yang saya beri nama penginjilan. Dia menginjil bukan karena kemampuannya berkata-kata, dia menginjil bukan karena pengetahuan Alkitabnya, tapi dia menginjil karena kasih yang ada dalam hatinya. Roh Tuhan, iman yang ada padanya. Sehingga dia mau berbagi, dia mau menolong, itulah prinsip penginjilan. Jangan menginjil kalau hanya ingin mau merubah orang. Yang ada hanya kearoganan kita. Yang ada akhirnya hanya manipulasi kita. Penginjilan harus dimulai dengan kasih. Karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa kita berdoa buat yang sakit? Masa bodoh lah orang mau bilang, apa itu karismatik, doa buat orang sakit, murahan. Injil gak bisa dijual murahan seperti itu. Saudaraku biarin deh, saya mengasihi, ada orang sakit. Saya gak bisa bawa dia ke dokter karena saya bukan dokter. Tapi saya bisa mendoakan, itu sajalah yang saya buat lah. Kalau orang itu nggak sembuh kan nggak apa-apa, saya kan nggak salah. Saya kan cuma mengingatkan dia. Kalau dia mau ke dokter, dia bisa bayar dokter, silahkan. Saya hanya menguatkan imannya supaya dia jangan putus asa. Saya doakan kesembuhan baginya. Kalau Tuhan mengerjakan mujizat juga bisa. Tapi kalau dia nggak sembuh, minimal dia masih punya iman. Begitu banyak orang yang pergi ke rumah sakit juga mati. Bayarnya udah ratusan juta, dioperasi, tetap mati. Kenapa sih hati sudah busuk benar gitu? Selalu menyerang pendeta, Apa yang kami buat? Kami cuma berdoa buat orang sakit. Karena kami mengasihi. Karena kami ingin dia sembuh. Kami bukan mau terkenal. Kenapa kami mendoakan yang sakit? Karena kami pernah sakit. Dan waktu kami sakit, kami nggak punya uang untuk bayar dokter. Salahkah? Saya hanya mengajak pendeta-pendeta yang hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang masih punya hati, yang mengasihi. Doakan orang sakit. Banyak orang sakit menjadi tambah parah. Bukan karena nggak bisa ke dokter. Tapi karena dengar vonis dokter yang menakutkan. Dan jangan pernah doakan orang sambil bilang jangan pergi ke dokter. Dia mau ke dokter, doakan supaya tangan dokter dipakai Tuhan. Salahkah doa itu? Kalau dia minum obat-obatnya kita doakan supaya dipakai Tuhan untuk mengerjakan mujizat. Karena dokter nggak berani bilang bahwa obat ini menyembuhkan. Dokter cuma bilang, ya ini obat kami berikan, semoga cepat sembuh. Kalau nggak sembuh balik lagi, itu kalimat dokter. Saya berdoa, mulut-mulut kotor yang selalu menghina pelayanan-pelayanan kesembuhan, disadarkan Tuhan. Kami hanya mengasihi, karena kami berdoa. Bos, mungkin engkau menghina pelayanan-pelayanan kesembuhan karena kau bisa bayar dokter, bos. Karena kau bisa ke rumah sakit. Sadarkah engkau begitu banyak orang gak bisa ke rumah sakit? Sadarkah engkau begitu banyak orang gak bisa bayar dokter? Dia cari pendeta bukan karena apa-apa, karena memang gak bisa bayar. Lalu salahkah kami mendoakannya? Kami bukan mau cari nama. Kami juga gak bilang saya bisa. Kami selalu bilang Yesus bisa. Saudara ini hatinya busuk, memelintir. Dibilang hamba-hamba Tuhan cari nama. Saya mendoakan orang sakit. Tapi saya nggak perlu cari nama, karena bukan nama saya yang bisa menyembuhkan. Saya tidak pernah bilang, saya berdoa dalam nama Gilbert, maka kamu sembuh. Busuk mulutmu itu. Sorry, kalau saya menegur, karena saya nggak tahan. Lihat saudara, membuat gaduh gereja Tuhan. Orang-orang yang sedang sakit akhirnya bingung, sebetulnya apa sih ini? Ada kesembuhan atau enggak? Bingung sendiri. Salahkah kita berharap Tuhan menyembuhkan?
Salahkah saya minum obat lalu saya berkata dalam nama Yesus sembuhkan saya? Salahkah saya duduk di meja operasi sambil berkata Tuhan Yesus sembuhkan? Salahkah saya kalau nggak bisa bayar dokter, nggak bisa dioperasi lalu saya bilang Tuhan, saya mau dioperasi tapi nggak ada duit. Saya berharap pada mujizat kesembuhan. Salahkah? Saya mau bilang buat kawan-kawan saya yang sedang sakit, abaikan mulut-mulut kotor itu. Abaikan mulut-mulut sampah itu. Percaya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kau nggak usah percaya hamba-hamba Tuhan. Kau percaya Yesus Kristus Tuhan saja. Dia bisa pakai siapa saja. Dia juga bisa pakai doamu. Dan untuk itu Alkitab bilang oleh bilur-bilurnya kamu yang percaya sudah disembuhkan. Yes. Tanamkan dalam rohmu. Penginjilan itu dasarnya. Saya mengasihi. Karena Stefanus mengasihi. Ayat 8 bilang dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Why? Bukan mau nonjolkan diri. Kita kalau doa orang sakit gak pernah bilang dalam nama Gilbert. Dalam nama pendeta Udin. Dalam nama pendeta Amir. Tidak. Kita mau tinggikan satu nama yang memang punya kuasa. Boleh gak sih stop dengan kegaduhan-kegaduhan yang gak jelas ini. Engkau kayak mencari-mencari sensasi. Apa tujuanmu juga gak jelas saudara-saudara. Selanjutnya saya lihat Alkitab ayat yang ke-9. Tapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini apa? Bersoal jawab dengan Stefanus. Apa yang dia soalkan jawab? Kembali ke ayat 8. Ayat ke-8 bilang apa? Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi sementara mujizat, sementara kesembuhan, sementara setan-setan dilepaskan, sementara kuasa Allah dinyatakan. Coba lihat apa yang terjadi ayat 9. Tampillah beberapa orang bukan dari preman, dari jemaat Yahudi. Yang disebut jemaat orang Libertini, anggota jemaat orang-orang Kirene, Alexander, berarti orang-orang yang mengenal Tuhan. Saudara gue kasih bisa gak saudara lihat sih? Setan yang sama, yang bekerja memakai jemaat-jemaat Yahudi, orang Libertini pada waktu itu, memakai kelompok-kelompok tertentu yang selalu menyerang ketika mujizat sedang terjadi. Pola kerja iblis selalu sama. Wake up church, wake up church, wake up church. Bangun gereja Tuhan. Iblis sedang menciptakan kekacauan-kekacauan. Sehingga orang yang sakit gak punya pengharapan lagi karena kegaduhan yang ada. Akhirnya dia tawar hati. Orang-orang yang sedang butuh mujizat gak berharap lagi pada Yesus. Karena takut. Ada kelompok-kelompok orang-orang yang kerasukan setan lalu kemudian menyerang dan berkata, hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan yang berdoa untuk orang sakit. Hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan, mereka cuma cari duit. Kita gak cari duit. Habis kita doakan kita juga gak ketemu mereka lagi. Kadang-kala kita cuma bilang di rumah masing-masing letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Saya gak pernah bilang nanti kalau udah sembuh kirim persembahan ke gereja. Enggak. Kalaupun mereka mau bawa persembahan saya bilang kembalikan ke gereja kamu masing-masing. Terus salahnya apa? Tetapi saya ketemu ayat ini. Bahwa ternyata setan yang sama yang bekerja pada saat itu menyerang Stefanus. Setan yang sama juga sedang menyerang hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani dan fokus untuk meninggikan nama Yesus. Ayat 10. Tetapi lihat. Mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Karena dasar dari Stefanus adalah kasih. Ayat 11. Lalu mereka menghasut beberapa orang. Untuk mengatakan kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Hello. Akhirnya yang ditebarkan apa? Hoax. Hamba-hamba Tuhan itu cuma cari duit. Hamba-hamba Tuhan itu meninggikan namanya sendiri. Sama persis kan? Hello. Boleh gak saudara lihat? Saya gak sedang address my sermon to someone. Tapi saya sedang address my sermon to everyone. Untuk membuka pikiran kita. Bahwa roh setan yang sama yang bekerja waktu itu.
Untuk menciptakan kegaduhan dalam pelayanan dalam gereja. Ketika ada kuasa, ada mujizat, ada pelayanan-pelayanan yang menyembuhkan, ada pelayanan-pelayanan dahsyat. Roh setan yang sama sedang menyerang kelompok tertentu dan sedang berbicara di channel-channel YouTube tertentu hanya untuk menciptakan kekacauan, kegaduhan, dan ketidaknyamanan. Dengan tuduhan-tuduhan sesat. Cari duit. Meninggikan diri sendiri. Ajaran yang tak berdasar. Sama persis. Ayat 12. Dengan cara demikian mereka mengadakan satu gerakan. Dengan khotbah di YouTube untuk menciptakan kegaduhan. Mereka menciptakan satu gerakan. Di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Untung mahkamah agama sekarang udah gak ada. Mereka aja tuh yang merasa diri hakim. Yang merasa diri paling benar. Lalu nyerang semua orang. Saya hanya ingatkan. Gereja Tuhan. Kembali pada Injil yang murni. Injil yang percaya kuasa Roh Kudus. Injil yang percaya karunia-karunia roh. Injil yang percaya kuasa dan mujizat atas nama Tuhan Yesus Kristus. Selama yang kita panggil nama Tuhan Yesus Kristus. Setan tidak bisa ikut terlibat di sana. Amin. Alkitab bilang mintalah Roh Kudus. Tidak pernah Tuhan memberikan batu untuk anak-anak yang minta roti. Kalau kita minta kesembuhan dari Tuhan Yesus, nggak mungkin yang datang setan. Nama Yesus terlalu berkuasa. Kenapa? Saudara nggak percaya lagi nama Yesus berkuasa? Saudara pikir kita memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba setan yang bisa datang? Waduh, aturan dari mana itu saudara? Lihat selanjutnya, ayat 13. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu. Wah. Orang udah hatinya busuk. Kesaksian-kesaksian palsu pun dipakai. Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Iya kan? Selalu ujung-ujungnya, wah ini menghina Yesus. Wah ini sesat. Wah ini gak pakai Alkitab. Ini comot-comot ayat. Loh, ayatnya jelas kok. Oleh bilur-bilur Yesus kamu yang percaya disembuhkan. Kalau ada yang sakit, panggil penatua, doa dengan minyak. Lalu mujizat Tuhan dinyatakan. Simple. Iya kan? Ayat 14, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Mereka gregetan, kenapa lihat muka Stefanus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, makin kau melayani. Makin banyak orang gregetan lihat saudara. Tapi ini yang saya mau bilang. Maju terus. Dan saudara-saudara tetap ada dalam kemurnian Injil. Tetap nantikan jamahan Tuhan. Klik selanjutnya. Kisah Para Rasul 7 ayat 54-60. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu. Sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Loh kenapa? Apa yang diomongkan Stefanus? Stefanus cuma melayani. Stefanus cuma menolong orang lain. Menuntunnya pada mujizat dan kuasa Allah. Tapi apa yang terjadi? Orang banyak mulai datang pada Stefanus. Dan mereka mulai ditinggalkan. Karena mereka cuma Farisi. Mereka cuma ngomong tanpa kuasa. Mereka cuma senangnya menghakimi. Ditinggalkan. Dan apa yang terjadi kemudian? Mahkamah agama tambah marah. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Menatap ke langit lalu melihat. Ini yang saya senang. Saudara kalau diperhadapkan pada begitu. Jangan lihat muka orang. Lihat ke langit. Maka yang kita lihat kemuliaan Allah. Kalau engkau dikhianati, engkau disakiti. Jangan lihat orangnya. Lihat Yesus. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya sungguh aku melihat langit terbuka. Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Lihat selanjutnya. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Saudaraku, penginjilan yang terdahsyat adalah Saulus akhirnya dijumpai Tuhan secara pribadi.
Saya percaya benih awalnya pertobatannya mulai dari kejadian dalam peristiwa Stefanus. Mungkin Alkitab tidak mencatat. Tapi saya percaya setelah peristiwa itu, ada gerakan keselamatan pertobatan yang luar biasa di Yerusalem itu. Jadi Stefanus bukan hanya menginjil waktu dia hidup. Tapi dia menginjil waktu dia dianiaya. Dan dia menginjil sampai maut mendatangi hidupnya. Klik. Saya pelajari ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, wow. Saya percaya ini salah satu yang pertama membuka hati Paulus. Yang waktu itu namanya masih Saulus. Dia bingung bagaimana ada orang dianiaya, tiba-tiba naikkan doa ini. Tuhan, jangankan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia meninggal. Tapi kedahsyatan kasih, kedahsyatan pengurapan, kedahsyatan kemuliaan Tuhan. Itu masuk di dalam hati, pikiran, jiwa setiap orang yang hadir. Klik, saya catat di sini. Pelayanan Stefanus sangatlah unik. Kenapa saya bilang unik? Karena dalam quote unquote yang orang sebut kegagalannya karena kelihatannya kok nggak ada mujizat. Kok dia mati dilempar batu sampai mati? Tapi dia justru menyatakan kemuliaan Allah yang dahsyat. Wih. Engkau sedang sukseskah? Engkau sedang gagalkah? Engkau tetap bisa jadi saksi Tuhan. Kalau engkau sukses lalu engkau sombong. Orang enak mau muntah lihat hidup saudara. Kalau engkau gagal, kau hanya menangis, berontak, kecewa. Orang juga cuma mengasihani saudara. Aduh kesiannya dia dulu orang Kristen, dia dulu aktif pelayanan. Tapi semenjak dia gagal, aduh dia ninggalin Tuhan. Kesiannya kesian. Mudah-mudahanlah dia kembali ke Tuhan kalau semua udah beres. Tapi sebaliknya. Di tengah sukses kita sadar semua karena Tuhan. Kita tetap rendah hati, kita tetap melayani. Di tengah kegagalan, kita tetap bersemangat, kita tetap berjuang, kita tetap percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang menjadikan hidupmu kesaksian buat banyak orang. Itulah penginjilan yang sejati. Haleluya. Klik, saya catat di sini. Pelayanan Stefanus menghadapi fitnah, dengki, iri, serta kebencian. Dan kalau orang sudah fitnah, dengki, iri, benci, ujung-ujungnya pasti menebar hoax. Namun bagaimana Stefanus tetap dapat menginjil? Yang pertama, Stefanus tidak terpancing masuk arena. Dia tidak bilang, ya kalau dia baik sama saya baik sama dia. Tapi kalau dia jahat atau dia belum tahu siapa Stefanus. Enggak, dia nggak mau masuk dalam arena itu. Silahkan orang mau menghina saya. Silahkan orang mau bully saya. Silahkan orang mau tebarkan hoax tentang saya. Tapi saya tetap memandang ke langit dan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Yang kedua. Stefanus bukannya tidak terpancing masuk arena. Tapi Stefanus tidak terpengaruh dan membalas. Karena yang ada dalam pikirannya. Yang alam hatinya bukan rasa sakitnya. Bukan apa yang mereka kerjakan. Tetapi yang ada di hatinya adalah kasih Tuhan. Firman Tuhan. Perintah Tuhan untuk tetap mengabarkan Injil, tetap menjadi saksi Tuhan. Makanya Alkitab bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa kita gampang sakit hati? Kenapa kita gampang kecewa? Kenapa kita gampang putus asa? Kenapa kita gampang tinggalkan Tuhan? Karena kita pikirkan hal-hal yang di bumi yang menyakitkan, yang mengecewakan, perbuatan orang, fitnah-fitnah keji, lalu bulian yang tertuju kepada kita, lalu kemudian hoax-hoax yang ditebarkan tentang kita. Pikirkan perkara yang di atas. Stefanus bilang, aku melihat anak manusia berdiri dalam kemuliaannya menyambut aku, haleluya. Bisa? Kalau saudara setuju, ketik di kolom komen sekarang. Iya, di live chat saudara, iya. Ketik sekarang. Saya bisa untuk tetap memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saya bisa
untuk tetap memikirkan perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Ya, saya bisa untuk melakukan, untuk tetap memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yes, haleluya. Saya bilang aneh nih ibadah ini. Ketik melulu di live chat, ketik melulu di live chat. Karena selalu saya bilang saya mau ini plan interaktif sama seperti di gereja. Kan kita harus ulangi, ya kan, supaya kita betul-betul menikmati ibadah kita. Karena saya nggak mau ini hanya tontonan. Saya mau ini ibadah yang betul-betul mengubahkan hidup kita. Yang ketiga, ketika Stefanus menghadapi fitnah, dengki, iri, benci, bully, orang yang menebar hoax, Stefanus memancarkan muka malaikat. Waduh, kita kadang-kala kalau nggak senang, saudara, muka kita udah muka setan, saudara. Banyak suami kalau nggak senang sama istrinya, mukanya udah muka setan. Banyak istri, kalau suaminya ada buat salah, kadang-kala di depan orang, tunjukin muka setan gitu. Dia pikir hebat gitu. Padahal teman-temannya langsung ketawa, aduh kampungan banget ya dia. Gak bisa mengendalikan diri, ribut sama suami kok di depan orang. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, boleh gak sih dewasa sedikit? Kita anak Tuhan Yesus. Salib dipakai. Tapi muka yang ditunjukin muka setan, saudara. Muka genderuwo. Iya kan? Adik-adik muda, sorry ya. Yang masih pacaran nih saya ingetin nih. Kalau punya pacar, pastikan dia tuh orangnya dewasa, terpelajar gitu, berpendidikan. Bukan soal sekolahnya sampai batas apa. Ada orang yang sekolahnya di luar negeri tapi kelakuannya tetap kelakuan anak kampung, saudara. Iya benar seperti orang gak terpelajar. Ada masalah sedikit mukanya langsung wah. Orang Manado bilang muka brot gitu ya kan. Ini, sorry ya. Orang-orang kayak gitu saya bilang gak bernilai. Orang kayak gitu benar-benar kampungan. Orang-orang kayak gitu tuh benar-benar kayak gak sekolahan gitu. Kayak orang gak berpendidikan gitu. Kayak orang no manners gitu kata orang Amerika bilang. Iya kan? Gak ada fatsunnya sama sekali orang Belanda bilang gitu. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, belajarlah gitu. Dari Stefanus ini. Bahkan dia diperlakukan sadis. Tetapi orang lihat dia muka malaikat. Wuh, haleluya. Makanya berkat yang disebut berkat kohanim atau berkat imam. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Artinya apa? Dalam segala hal, wajah kita harus memancarkan kasih, memancarkan damai, memancarkan ketenangan. Meskipun kadang-kala kita lelah, meskipun kita kadang-kala sakit hati, meskipun kita kadang-kala kecewa, tapi muka kita tetap muka pengharapan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak akan pernah permalukan kita. Mungkin sebagian saudara berkata, oh itu munafik dong. Apa munafik? Munafik itu ketika dalam dan luarnya beda. Itulah munafik. Ini gak munafik. Kenapa? Betul kita sakit, betul kita terluka. Tapi wajah kita wajah pengharapan. Wajah kita bukan memancarkan isi hati kita. Tapi wajah kita memancarkan isi iman percaya kita. Haleluya. Mulut kita juga gak mengucapkan perasaan kita kok. Masa setiap perasaan kita lu gitu mesti ucapkan. Wah tolol nih orang gak ada otak. Woi jahat mulut saudara. Tapi mulut kita juga sama. Harus mengatakan apa yang kita imani. Meskipun kita sedang sakit. Tapi yang kita katakan. Saya percaya oleh bilur-bilur Yesus saya disembuhkan. Amin. Iya dong. Karena kan Alkitab dengan tegas berkata orang benar akan hidup oleh perasaan. Enggak. Akan hidup oleh logika. Enggak. Oleh hidup dengan apa yang dia lihat. Enggak. Orang benar akan hidup oleh iman. Yang setuju sama saya katakan oleh iman. Ayo yang setuju katakan oleh iman. Ya ketik di live chat saudara. Saya hidup oleh iman. Jadi muka saya muka yang memancarkan iman saya. Perkataan saya perkataan yang memancarkan iman saya. Apa yang saya pikirkan perkara di atas tentang apa? Iman saya. Yes, itulah penginjilan yang sejati. Selanjutnya pelayanan Stefanus menghadapi fitnah, dengki, iri, bully, hoax, kebencian.
Namun Stefanus tetap mempraktekkan firman dengan segala ketaatan dan sukacita. Ini penting. Siapa yang hidupnya menjadi berkat adalah orang yang apapun terjadi tetap mempraktekkan firman. Karena Alkitab bilang selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita nggak turun tapi naik, nggak akan jadi ekor menjadi kepala. Dan selalu saya bilang, ikut firman Tuhan nggak pernah salah. Ikut firman Tuhan nggak pernah stres. Ikut firman Tuhan nggak pernah tersesat. Ikut firman Tuhan selalu dibawa ke jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Selanjutnya, pelayanan Stefanus menghadapi fitnah, dengki, iri, hoax, bully, kebencian. Namun Stefanus tetap terikat dengan pengalaman adikodrati. Hidup ini bukan hanya soal logika. Tapi hidup ini juga soal mujizat. Makanya Alkitab bilang, manusia hidup bukan dari roti saja. Apa artinya roti? Sesuatu yang alamiah. Sesuatu yang kodrati. Tetapi manusia hidup oleh firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dan dalam firman yang ada apa? Mujizat, kuasa, hal-hal yang kodrati. Makanya selalu saya bilang, hidup Kristen itu hidup yang gak pernah menyesal, gak pernah menyerah, gak pernah putus asa, dan gak pernah kecewa. Karena ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan, kita tetap percaya. Masih ada God's plan B. Masih ada pengalaman adikodrati. Yang secara logika sulit kita pahami. Tetapi dalam iman kita percaya apa saja yang Yesus mau pasti jadi. Daud berhadapan dengan Goliat. Pakai logika apa juga gak bakal menang. Tapi kenapa Daud berani maju? Karena dia tahu ada kesempatan pengalaman adikodrati untuk setiap mereka yang mengandalkan Tuhan. Makanya ketika dimaki oleh Goliat, anjing ke aku sampai kau datangin aku dengan batu seperti itu. Dia bilang apa? Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan embing. Tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu pada burung-burung di udara. Apa yang dia maksudkan? Dia sedang bilang, meskipun I don't know how, I can't explain it now. Saya nggak bisa jelaskan itu sekarang. But I know for sure. He is a miraculous working God. Dia Allah yang melakukan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Apa rahasia kedahsyatan dan keunggulan penginjilan Stefanus? Yang pertama, dia tidak sibuk klarifikasi dan tidak sibuk membenarkan diri. Ini dia. Ada banyak orang hari-hari ini kalau difitnah, diserang. Akhirnya nggak ada waktu lagi untuk melayani. Akhirnya sibuk mengklarifikasi kiri kanan untuk membenarkan diri. Selalu saya katakan, orang yang kenal saudara, yang tahu kualitas saudara, yang percaya sama saudara, tidak pernah butuh klarifikasi saudara. Tetapi sebaliknya orang yang benci saudara, orang yang memang menjatuhkan saudara, orang yang memang iri sama saudara, orang yang memang merasa gak cocok sama saudara, juga tidak akan pernah mendengar klarifikasi itu. Dia tetap akan cari kekurangannya. Dia tetap akan cari kesalahannya. Jadi selalu saya bilang, klarifikasi dan membenarkan diri adalah perbuatan yang sia-sia dan hanya buang waktu percuma. Anak-anak Tuhan pegang Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Haleluya. Itulah kekuatan Stefanus. Bu, Pak, kalau ada orang yang nuduh kita, siapapun mereka, gak usah klarifikasi. Jalan aja terus. Karena makin kau klarifikasi, makin dicari-cari kekurangan, kesalahanmu, dan makin kau tambah sakit. Dan itu yang setan mau, supaya kau gak fokus pada Tuhan, hanya fokus mencari pembenaran diri. Saudaraku, biarlah kalau kita dibenarkan bukan oleh manusia, tapi oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, apa rahasia kedahsyatan dan keunggulan pelayanan atau penginjilan Stefanus? Dia selalu mengandalkan hikmat Tuhan. Sadarilah, emosi membuat kita tidak dapat lagi mendengar suara Tuhan. Makanya dia memandang ke langit. Di situ dia lihat kemuliaan Tuhan. Hatinya sakit gak? Hatinya luka gak? Ada keinginan mau marah gak? Ada keinginan kecewa gak? Ada pemberontakan dalam jiwa untuk berkata, Tuhan kenapa kau gak bela aku? Gak ada semua.
Tapi dia memilih mengandalkan hikmat Tuhan. Pak, Bu, pelayan-pelayan Tuhan, adik-adik muda. Kalau setiap keadaan kau hanya mengedepankan emosi, tahun ini akan menjadi tahun air mata darah bagimu. Karena yang kau lihat adalah kepahitan, kekecewaan, dan hal-hal yang menyakitkan terus-menerus. Tapi sebaliknya, kalau kau menghadapi apapun, kau tetap percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan dahsyat, perkasa, dan tidak bisa dihambat segala rancangan yang sempurna. Maka apa yang terjadi? Engkau menguasai diri. Engkau melangkah dengan keyakinan. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari. Apa rahasia kedahsyatan dan keunggulan penginjilan Stefanus? Dia tidak melihat masalah sebagai satu berhenti menginjil. Bayangkan. Sampai his last breath. Sampai nafas yang terakhir. Dia masih berkata, jangan tanggungkan kepada mereka kesalahan. Lihat saudaraku. His love is awesome. Kasihnya luar biasa. Yang dia pikirkan bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan. Sama sekali gak ada pemikiran. Tuhan balas Tuhan. Tuhan balas, hajar mereka. Biar mereka sadar bahwa mereka mempermainkan hamba Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, I love you. I love you. Tapi sorry. Kadangkala doa kita saya sebut doa preman, saudara. Kalau ada orang yang fitnah kita, ada orang yang jahatin kita, langsung kita bilang Tuhan hajar dia Tuhan. Kayaknya Tuhan tuh kayak kepala preman apa gitu. Yang kalau kita ada masalah kita ngadu sama kapreman ini gitu. Kapreman mana, siapa yang ngomongin lu? Siapa yang ngomong? Gua hajar-hajar, plak. Sorry ya. Saya percaya bukan itu ajaran Kristus. Memang Alkitab bilang pembalasan itu hak Tuhan. Tapi kita gak usah minta. Kenapa kita gak usah minta? Kan hati kita penuh dengan kasih Tuhan. Hati kita rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Itu yang saya belajar dari Stefanus. Dia tidak sibuk klarifikasi. Dan dia tidak sibuk membenarkan diri. Dia selalu mengandalkan hikmat Tuhan. Karena itu sadarilah emosi membuat kita tidak dapat lagi mendengar suara Tuhan. Makin kita emosi, makin kita buat banyak keputusan yang keliru dalam hidup kita. Dan yang ketiga, dia tidak melihat masalah sebagai satu berhenti menginjil. Tapi buat dia masalah justru ada kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yes, haleluya. Tahukah saudara, di tengah kegagalan, di tengah masalah, di tengah masa-masa yang sukar kita tetap bisa jadi saksi Tuhan. Selama kita tetap menunjukkan kasih Kristus, selama kita tetap semangat, selama kita tidak putus asa, selama kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa rahasia kedahsyatan dan keunggulan penginjilan Stefanus? Sampai bahkan Saulus pun akhirnya lewat pengalaman selanjutnya pun akhirnya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena dia dalam segala keadaan memandang ke langit dan menantikan respons Tuhan. Kita kadang-kala memandang kekuatan kita, saya udah gak sanggup. Sudahlah pendeta, saya bercerai aja kalau begitu. Sudahlah pendeta, saya keluar dari pelayanan. Kenapa? Karena saya hanya memandang diri saya. Atau saya memandang orang lain, dia aja boleh pendeta. Dia walaupun masih tetap merokok dipakai Tuhan kok. Dia tetap main musik di gereja, dia tetap aktif kok dalam kegiatan-kegiatan gereja. Gak apa-apa, Tuhan bisa pakai kok. I know. Tapi masa sih kita gak mau melangkah lebih lagi? Masa kita mau tiru justru yang buruk? Begitu banyak orang bisa meninggalkan rokok, bisa meninggalkan alkohol, bisa meninggalkan pornografi, bisa meninggalkan LGBT-nya. Kita hanya sibuk melihat orang. Stefanus gak mau lihat orang. Saya hanya mau bilang, tahun ini, kalau sudah hanya ngelihat ke dalam dan ngelihat orang, tahun ini saya beri nama tahun yang capek, saudara. Tahun yang capek, tahun yang apa? Capek, saudara. Stres melulu, saudara. Tapi sebaliknya, kalau saudara melihat Tuhan,
maka tahun ini akan bernama tahun kelegaan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita diingatkan, Stefanus di tengah hal-hal menyakitkannya, Stefanus di tengah kegagalannya, Stefanus di tengah situasi yang begitu menyakitkan, ia tetap menginjil, ia tetap menjadi berkat, ia tetap menjadi saksi Tuhan. Ia tidak mengeluh, ia tidak bersungut-sungut, ia tidak berontak, ia tidak menyalahkan keadaan. Tapi tetap dia memandang ke langit dan melihat kemuliaan Tuhan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Jangan jadi orang Kristen yang kampungan. Jangan jadi orang Kristen yang nunjukin kebencian saudara lewat muka, saudara lewat perbuatan saudara. Boleh gak belajar berserah kepada Tuhan? Boleh gak jadi orang yang gak mengandalkan emosimu terus menerus? Capek hidup begitu. Kenapa gak lihat kasih Tuhan? Mungkin orang tertawakan engkau karena engkau dianggap lemah. Karena engkau mengalah, engkau lebih sabar. Tapi gak apa-apa. Mengalah dan sabar, itulah ciri anak-anak Tuhan. Emosi, arogan, memaksakan kehendak, menghakimi orang, menyesat-nyesatkan orang, merasa diri yang paling hebat, paling benar, paling baik. Itulah ciri anak setan. Kuasa kegelapan sedang mengendalikan hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, bilang Tuhan, aku mau jadi berkat. Aku mau memandang ke langit. Aku gak mau sibuk hanya klarifikasi dan membenarkan diri. Pokoknya aku jalan terus bersama dengan Tuhan. Dan aku tahu, lewat hidupku orang lain diselamatkan. Ini waktunya. Kita bukan hanya berkata Tuhan berkati aku, tapi ini waktunya kita berkata Tuhan pakai hidupku jadi alat dalam tanganmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering yang didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada, pastikan kau biarkan Roh Kudus menjamah engkau. Bapa, dalam nama Yesus, di rumah kami masing-masing Tuhan lihat kami yang taruh tangan kanan di dada. Karena kami rindu dipakai Tuhan, kami rindu memandang Tuhan, kami rindu menjadi berkat buat banyak orang. Dan kami rindu untuk hidup senantiasa di jalan Tuhan. Kami tahu hidup ini keras. Kadangkala kami harus menghadapi kegagalan, kadangkala kami harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit dan menyakitkan. Kadangkala kami harus menghadapi jalan-jalan yang berbeda dari yang kami harapkan. Tapi hamba berdoa di dalam nama Yesus, anugerahmu, kasihmu, kuasamu menuntun kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Dalam segala keadaan kami mau ada di jalan Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau jadi berkat. Dalam segala keadaan kami mau memenangkan jiwa-jiwa baik kerajaan sorga. Terima kasih Yesus. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhan lah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kita doa, Bapa, janjimu ya dan amin. Firmanmu berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tepuk tangan buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli harga mahal untuk darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus.
kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tambahkan iman kami. Dan kami percaya segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan kegelapan sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, para kapolda, para pangdam, kepala kejaksaan, kepala pengadilan, pengacara, Kapolri, Panglima TNI, DPR RI, DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami ucapkan berkat. Ketua BNPT, Ketua BNPB, semua dalam tuntunan Tuhan, BPK, KPK. Tuhan tolong pimpinan-pimpinan kami, jauhkan dari roh rakus, roh serakah, roh korupsi, roh pementingan diri. Tapi kami berdoa, damai sejahtera turun, roh takut akan Tuhan turun. Dukun-dukun paranormal kami patahkan di dalam nama Yesus. Dijauhkan dari pemimpin-pemimpin kami. Tapi pemimpin-pemimpin kami biarlah disertai oleh hikmat Tuhan. Sehingga ekonomi di bangsa ini baik dalam nama Yesus. Keamanan di bangsa ini baik dalam nama Yesus. Politiknya baik. Kegaduhan-kegaduhan dapat terselesaikan dengan cara yang bijaksana. Terima kasih Bapak. Suster, bruder, dokter, tenaga-tenaga kesehatan kami doakan supaya senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Karena mereka ini adalah benteng terakhir dari penanganan COVID-19 di bangsa ini. Ya Kristus tolonglah. Kami masih melihat ada saja mafia-mafia dalam berbagai lapis di bangsa ini. Baik mafia-mafia ekonomi, mafia-mafia kesehatan, dan mafia-mafia apapun yang mendatangkan kekacauan-kekacauan, mencari keuntungan-keuntungan di tengah penderitaan. Kami hancurkan ikatan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan jamah sadarkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Sehingga para mafia ini tidak mendekat pada kekuasaan, tapi justru tersingkir dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapak. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman hari ini, tolong kami untuk menyadari bahwa selama kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kami diberkati. Kami tidak turun tapi naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik. Engkau mengingatkan kami terus untuk hidup di dalam jalan-Mu. Dan kami dapat katakan kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena orang-orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama, kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Dan kita siap untuk senantiasa mempraktekkan firman-Nya. Saudaraku, ini saatnya kita mau memberi persembahan kepada Tuhan. Selalu saya katakan, persembahan tidak diwajibkan. Hanya buat mereka yang sudah mengerti dan digerakkan oleh Roh Kudus. Karena kita tahu, kita tidak boleh datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Jadi pastikan kita beri dengan sukacita, beri dengan sukarela. Kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena berkat Tuhan sudah sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita berdoa, Bapa, kami memberi karena Tuhan terlalu baik. Kami memberi karena berkat Tuhan selalu luar biasa. Kami memberi karena Kristus telah terlebih dahulu memberi hidupnya buat kami. Karena itu kami tidak mau menghina Tuhan dengan memberi seenaknya dan semaunya. Kami mau memberi dengan yang terbaik, dengan sukacita dan sukarela. Karena kami tahu waktu kami memberi dengan sukacita dan sukarela,
maka berkat Tuhan akan luar biasa dalam hidup kami, dihalaukan dari kami. Belalang pelompat, belalang pengerip, belalang pindahan. Tapi diperintahkan kepada kami berkat yang sempurna, sehingga bukan hanya kami diberkati, tapi anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti. Terima kasih Bapa. Bahkan yang mengelola persembahan ini Tuhan arahkan, Tuhan tuntun. Sehingga selalu dapat diarahkan pada jiwa-jiwa, pada perluasan kerajaan Allah. Dan untuk mendukung hamba-hamba Tuhan melakukan yang terbaik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudaraku, persembahan seperti biasa secara dewasa melalui transfer bank, melalui scan QR, melalui M-Banking, dan melalui cara-cara transfer lainnya. Dan bersamaan dengan sudah memberi, jangan bubar dulu, jangan keluar dulu. Karena saya masih akan ada untuk doa berkat, doa penutup, dan juga doa pengutusan. Nah, bersama dengan sudah memberi, kita akan ikuti ministry update apa yang terjadi seminggu kemarin, serta church update apa yang terjadi seminggu depan. Haleluya. Kita sedang ada di daerah Cinere, di dekat Lebak Bulus, di Jakarta Selatan, di daerah Kampung Pemulung. Berikut kami sampaikan liputan kegiatan Kamu Hebat Peduli untuk edisi minggu ini. Dari Pondok Labu, tepatnya di daerah pemukiman Pemulung, Kamu Hebat dan tim Diakonia Glow Fellowship Center membagikan paket makanan untuk saudara-saudara kita yang berada di lokasi tersebut. Tim Kamu Hebat dan Diakonia Glow Fellowship Center mendatangi masing-masing keluarga untuk berbagi kasih dan kepedulian. Semangat terus Ibu. Uy, rajin berdoa, rajin bekerja. Selama ada Tuhan, pasti Tuhan tolong ya. Makasih Pak. Kamu hebat. Kamu hebat. Amin. Nih Bu, terima Bu. Terima kasih Pak, saya ada dapat bantuan sama Bapak. Kamu hebat. Ibu, kamu hebat. Ibu, semangat terus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sedang ada di Pondok Labu. Ini daerah pemukiman pemulung, saudara-saudara kita yang bisa tetap hidup dengan kuat karena mereka tidak menyerah. Jadi di saat kesukaran mereka tidak ada menyerah. Kita bisa lihat muka-muka yang bisa tertawa, bisa tetap membangun hubungan yang baik. Karena kita percaya selama ada Tuhan pasti ada pertolongan. Selama kita bekerja dan berdoa pasti ada pertolongan. Karena itu kita harus sama-sama bilang kamu hebat. Ya, sama-sama bilang kamu hebat ya Pak. 1, 2, 3. Kamu hebat. Ya, ini kondisi rumah di daerah Lapak Pemulung, tapi kita bisa lihat rumahnya dalam kesederhanaan, tapi kita bisa lihat muka suami istri saling sayang, mereka juga bersuka cita, dan makanya ini juga bisa jadi berkat bahwa kita yang mungkin keadaan rumah lebih baik, tetapi
kita bisa belajar dalam kelemahan, dalam kekurangan, bahwa kebahagiaan itu ada di dalam hidup kita karena masih ada Tuhan yang menyertai. Puji Tuhan. Ibu, kamu hebat. Ibu baca tuh tulisnya. Apa Ibu? Iya, kamu hebat. Iya. Iya, mau lihat ke kamera tuh Bu. Oh iya. Ibu bilang, Makasih Pak, kamu hebat. kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Amin. Dikasih rezeki, dikasih sembako, alhamdulillah, semoga Bapak panjang umur dan selalu ketemu lagi. Terima kasih, saya kira. Terima kasih. Kamu hebat. Iya. Sementara itu dari lokasi erupsi Gunung Semeru, Kamu Hebat melalui tim Manguni 86 berbagi kasih dan kepedulian dengan warga yang mengalami musibah. Setiap harinya tim Manguni 86 melalui dapur kasih menyediakan kebutuhan makanan bagi warga pengungsi yang berada di lokasi erupsi Gunung Semeru. Dari Sangihe, Kecamatan Tahuna Timur, Kamu Hebat melalui tim pekabaran Injil Gereja Betel Indonesia hadir dan berbagi kasih dan kepedulian dengan membagikan paket sembako untuk saudara-saudara kita yang berada di Panti Asuhan Siti Mariam. Semuanya shalom. Kita ada di Tahuna dengan Ustadz Idris. Ya. Ini adalah toleransi yang paling baik, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini Ustadz Idris, kita bawa bantuan buat Panti Asuhan Siti Mariam di Tahuna. Dan sama-sama kita katakan, kamu hebat. Sama-sama. 3, 2, 1. Kamu hebat. Sekali lagi 1, 2, 1. Kamu hebat. Demikianlah laporan kegiatan kepedulian dan kasih Kamu Hebat untuk edisi minggu ini. Mari kita bersama-sama terus mendukung pelayanan ini, baik di dalam doa dan dalam bentuk apapun, agar kegiatan kepedulian dan kasih dari Kamu Hebat ini semakin menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Yes, melayani, dan melayani. Itulah tugas gereja. Terus jadi berkat, menyatakan kasih, menyatakan kepedulian dalam anugerahnya yang luar biasa. Haleluya, kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami boleh kembali beribadah di rumah kami masing-masing dan merasakan anugerah-Mu, kehangatan kasih-Mu dan sapaan firman-Mu yang luar biasa. Kami tidak mau jadi orang munafik yang mendengar firman tapi tidak mempraktekannya. Biarlah mulai hari ini Tuhan terus firman-Mu kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena aku mengerti selama aku mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima firman di rumah kami masing-masing. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap tinggal di rumah kami. Sehingga kami dapat berkata, aku dan sisi keluargaku kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama engkau tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidupmu diberkati. Engkau tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Karena itu pastikan dimanapun kau ada, kau bawa damai, engkau menyatakan kasih, dan engkau membawa sukacita. Serta dimanapun kau mengabarkan Injil. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua,
Jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, urapan, penyertaan, hikmat, karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat dalam lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendak-Nya.